Ada bedanya antara kiai kuliah pesantren dengan SAG. Kalau nggak ngerti mustalah hadis, apa bedanya kuliah pesantren dengan SAG? Usul fiqh, ya Allah, pesantren harus mendalam usul fiqh. Dari Lataiful Isyarat, Al-Waraqat sampai Jam'ul Jawami yang paling sulit. Ghayatul Wusul lumayan sulit. Karang Abu Zakir Ansori. Suatu ketika Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, Gubernur Transoksania, Asia Tengah lah, Afghanistan dan sekitarnya, kirim surat pada Imam Syafi'i. Dibuka suratnya, dibaca oleh Syafi'i, Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Imam Syafi'i memanggil muridnya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi', ada surat nih dari gubernur, tanya tentang bagaimana memahami syariat Islam dengan benar. Ayo naktub ar-risalah, tulis surat yuk, jawab pertanyaan gubernur. Imam Syafi'i imla dikte, Rabi' nulis. Akhirnya surat balasannya Imam Syafi'i kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, risalahnya Syafi'i berjumlah 300 halaman. Itulah yang dikenal dengan Ar-Risalah lil Imam Asy-Syafi'i. Pesantren harus mengaji ini. Bukan hanya fikih, usul fikihnya yang harus didalami pesantren. Otaknya cair gitu, otaknya pengen. Kalau hanya fikih saja gampang. Gimana isinya surat? Ini kalau saya terangkan 2 tahun ini, 4 semester. 1. Gubernur, kalau ingin paham syariat Islam dengan benar, harus paham ayat-ayat Al-Quran dengan berbagai macam tipenya. Ada ayat muhkamah, sudah jelas baku, qul huwallahu ahad. Ada ayat mutasyabihah, remeng-remeng, butuh tafsir, butuh takwil. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudu, senggolan batal. Apa senggolan itu? Lalu di sini ulama khilaf. Menurut Imam Syafi'i, suami istri punya wudu, senggolan batal. Sengaja atau enggak sengaja, syahwat atau enggak syahwat. Kakek-kakek dan nenek-nenek senggolan enggak sengaja, batal wudunya. Menurut Imam Malik, kalau syahwat batal, kalau enggak. Menurut Imam Hambali, kalau saling lamasa itu musyarakah, saling merangkul, batal. Kalau enggak cuma gandeng, tawaf gandeng, enggak batal. Imam Hambali. Menurut Imam Abu Hanifah, suami istri punya wudu, ciuman sengaja dengan syahwat, gak batal, asal tidak yang satu. Paham kan yang satu, paham ya? Paham gak yang satu? Penggalian jenengan nih kira-kira step. Ya kalau sekeliwat di pitung puluh salah, wala haula wala quwata. Ya menurut Imam Abu Hanifah, lamasa itu jamaah. Ayat lamasa dinamai ayat mutasyabih. Santri harus pahami ini. 2. Ayat mutlaqah dan muqayyadah. Mutlaqah absolut, atii'ullah wa atii'ur rasul. Wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasulullah, mutlak. Ada lagi yang muqayyad dengan syarat, wa ulil amri minkum. Harus taat pada pemerintah kalau baik. Kalau pemerintah korup ya jangan diikutin. Paham betul? Korupsi ini merajalela luar biasa ini sampai sekarang. Pun ada ayat ammah, ada yang khosoh, perintah umum, aqimus sholah, wajib sholat siapa saja, kapan saja, di mana saja. Yang kedua khusus, wajib perang kalau lagi perang. Kalau lagi perang nggak wajib perang, kalau nggak lagi aman. Mbak Syum Asyair resolusi jihad tanggal 22 Oktober karena lagi perang. Yang keempat, ayat ada hakiki, ada majazi, ada ayat realistis, ada yang metaforis. Yang metaforis, yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangannya orang kafir, bukan tangan Allah, nggak punya tangan, kekuasaannya qudratullah. Ayat
kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang di muka bumi hancur kecuali mukanya Allah. Bukan muka, Allah nggak punya muka, zatnya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Nanti di akhirat malaikat baris, Allah datang periksa barisan. Inspektur upacara apa? Apel bendera merah putih pagi Senin apa? Yang datang bukan Allah, perintahnya. Wa jaa rabbuka ay wa jaa amru rabbik. Ngene iki usul fik namanya. Otaknya bisa cair. Pesannya harus ngajar ini. Nah, kalau enggak sama dengan SAG nanti. Apalagi ada ayat nasikh yang menjelit, ada mansukhah yang didelit, yang dihapus. Nah, sudah paham Quran tidak cukup, kata Syafi'i. Harus paham hadis. Kenapa? Karena Quran sangat umum. Perintah sholat 62 kali. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu, namanya apa sholat itu. Wonten beten? Jawab, wonten beten? Tidak ada. Sholat itu namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 5 kali. Nggak ada itu. Yang bilang jawab ada berarti nggak pernah baca Quran. Bacanya cuma kulhu, falak, nas, al-fatihah, alif lam mim, ayat kursi, lillahi ma fis samawat, la ilaha illallah, subhanallahil azim. Rampung al-fatihah, tahlil, berkat. Ya penting, berkat penting. Berkat itu penting. Kalau mboten yang sewu nggih, mboten sombong nggih. Bapak kula niku anak 5, lanang kabeh. Ya alhamdulillah orang bodoh-bodoh banget orang. Kakak saya Kiai Ja'far almarhum, Ketua Majelis Ulama Kabupaten Cirebon. Nomor 3 Mustafa Akil, Antoni Mbah Mun, sekarang salah satu Ru'ishuda PBNU. Nomor sekawan Ni'a Ahsin, sudah wafat. Ngajarnya Fatul Mu'in. Nomor sekawan S1 Al-Azhar, Ni'am. Nomor kali kulo ya lumayan lah, tinimbang sepi lumayan. Tinimbang sepi kulo lumayan lah. Saya pikir kenapa ya bapak saya bisa anaknya lumayan? Karena anaknya dipakani berkat. Tenang, tenang. Ayo bandingkan dengan anak pejabat yang dikasih makan hasil markup proyek. Saya jamin anaknya nakal itu nanti. Dikasih makan hasil korupsi, saya jamin anaknya nanti narkoba itu. Gimana? Dan putra para kiai-kiai yang lain juga. Itu termasuk contoh kecilnya ayah saya lah, yang contoh kecil. Ya Allah, kok bisa ya? Saya sendiri nggak bisa itu. Saya sendiri nggak bisa. Anak saya 4 yang jadi cuma 1 nomor 3. Dr. Rehab Said Akil, ada di Google juga ada nama itu. Cucu yang paling besar S2 di Melbourne, Australia, dengan predikat 3,8. Papernya HD, High Dissertation. Apa? Capaian yang paling tertinggi. Walhasil alhamdulillah lah ada yang jadi. Tapi tidak semua anak saya jadi, nggak seperti ayah saya. Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat, apa namanya, hanya perintah sholat 62 kali. Hadis yang menjelaskan furidat alaikum khamsu maktubat al-dhahar wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Diwajibkan kepada kaum Islam 5 kali sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Bukan Quran, hadis. Hadis pun ada mutawatir, ma la yuhtamalu fil kidz wal khata'. Hadis yang nggak mungkin bohong, nggak mungkin salah, namanya mutawatir. Rawahu jam'un an jam'in, yang diriwayatkan oleh umat dari umat. Yang kedua masyhur, terkenal. Yang ketiga aziz, baik, bernilai. Yang keempat ahad, yang rawinya individual. Sudah paham hadis belum cukup, kata Imam Syafi'i. Bayan akli, pemahaman akal, kecerdasan akal harus dipakai. Tidak cukup hanya nas Quran hadis. Kata Imam Syafi'i dalam suratnya kepada Gubernur Al-Mahdi dalam risalahnya. Akal ada 2. Akal kolektif rame-rame namanya ijma, konsensus.
Apa hasilnya ijma' itu? Apa hasilnya coba produknya? Arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat 17, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyam liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku', tuma'ninah, as-sujud. Itu bukan Quran, bukan hadis, tapi akale ulama sepakat rukunnya sholat 17. Coba kalau nggak ikut ulama, nggak akan tahu rukunnya sholat piro. Kalau ada orang sholat baik, sholatnya baik, saya tanya, Ustaz, sholatnya baik belajar dari mana? Oh, saya belajar langsung Quran dan hadis. Wallahi bohong, demi Allah bohong. Yang benar jawabnya, belajar dari ayah saya dari gurunya, dari kiainya, dari syekhnya. Mentok datang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari gurunya Imam Malik, antara lain Imam Malik, antara lain gurunya Imam Malik dari Imam Rabi'ah, Imam Rabi'ah dari Imam Kharijah, Imam Kharijah dari bapaknya sahabat Zaid bin Thabit, ketua tim penulis Al-Quran. Zaid bin Thabit dari Rasulullah SAW. Itu yang benar itu jawabnya. Gak usah taklid, cukup Quran dan hadis. Ini saya tanya, hadis yang paling hebat hadisnya siapa? Imam Bukhari. Sudah cukup Quran dan hadis Bukhari Muslim. Saya juga tahu hadis paling hebat Imam Bukhari. Masa mantan ketua BBN nggak ngerti? Tapi ente nggak tahu nih. Imam Bukhari, muhaddits nomor setunggal itu muridnya Imam Syafi'i, pinter. Kalau betul ngomong goblok yang nanti kayak Gus Miftah nanti. Imam Bukhari Muhammad bin Ismail yang hafal hadis 600.000. Dua cuma kulit sampul ya kafre kitab Bukhari. Sahih Al-Bukhari, ta'lif wa tasnif Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Al-Mutaffa sanata 256. Syafi'iyul madhab. Imam Bukhari sing hafal hadis 600.000, wafat tahun 256. Imam Syafi'i kan 204. Syafi'i 204, dikit 256. Bermadhab Syafi'i, taklid pada Imam Syafi'i. Imam Bukhari udah taklid. NTSAG, Masya Allah, perguruan Islam swasta. Dosnya sering mencret, awak muslim bolos pas. Bayar 15 juta di wisuda S1. Aku yang ngerti orang. Itulah para ulama dulu. Imam Ghazali kaya apa pintere? Taklid pada Syafi'i, Asy'ari dan Syafi'i. Imam Razi, pengarang tafsir 32 jilid, Mafatihul Ghaib, taklid pada Asy'ari dan Syafi'i. Imam Baqillani, Imam Haromen, Imam Al-Iji, As-Sanusi, Al-Bajuri, Ad-Dasuqi, Al-Baqillani, Al-Bahili, semua taklid pada Asy'ari dan Asy-Syafi'i. NTSAG, Allah. Macam terjemahan anggodasi ngalor ngidul, tadi dibuka tas isinya terjemahan. Tarakhir diwaca terjemahan Khulasatun Nuril Yakin. Hanya saya hormati. Satu lagi, kecerdasan akal individual. Namanya qiyas, kata Syafi'i. Analogi ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ari, iqna'i. Saya akan rangkai 2 saja. Kalau yang 7 nanti kalau kesini lagi nanti tahun depan. Pertama, qiyas burhani, qiyas fakta. Narkoba, sabu-sabu haram. Di Quran nggak ada. Inna sabu haram. Buat di Quran atau hadis qala Rasulullah SAW, sabu-sabu haram, Bukhari watan. Ijma' pun nggak ada. Harus pakai kias kalau akan menghukumi itu. Namanya kias burhani. Gimana kias burhani itu? Ada muskirun, ini barang memabokkan, namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap mabokkan berarti khamr. Itu namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, setiap khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement.
fahadza haram, maka ini barang haram, namanya natijah sadiqah, positive conclusion. Terus diajarkan di pesantren. Kalau enggak ini enggak cair otaknya nanti. Coba kalau enggak pakai kias, kita enggak bisa menghukumi sabu-sabu, narkoba, kokain, heroin. Di Quran, di hadis enggak ada. Kias aulawi. Quran tidak melarang nempeleng ayah ibu. Betul, nggak ada ayat Quran jangan nempeleng ayah ibu. Yang ada wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar dengan ayah ibu, jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, nggak usah ngomong, nggak usah bentak, tempeleng aja. Nggak boleh. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja haram, lebih-lebih kalau orang Sunda komo keneh, komo deui, fabil aula, lebih-lebih nempeleng. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Mendekati loh yang dilarang. Yang dilarang apa? Mendekati. Zinanya? Jawab. Zinanya? Yang dilarang mendekati. Kalau mendekati saja haram, lebih-lebih itu harus pakai kias memahami ayat ini. Nggak pakai kias nggak bisa itu. Nah, ini yang penting, kesimpulannya yang penting. Dengan adanya metode akli yang namanya ijma' dan qiyas, melahirkan ilmu namanya ilmu fikih. Ilmu fikih itu produk dari metode ijma' dan qiyas. Bayan akli ulama dari Sapinah sampai Muhadzab, Majmu' Syarh Muhadzab 25 jilid sampai Mahalli 40 jilid, produk dari metode ijma' dan qiyas. Kalau tidak ada ijma' dan qiyas, malah yang paling banyak qiyas, ijma' sedikit. Kalau nggak ada ijma' dan qiyas, tidak ada ilmu namanya ilmu fikih. Makanya kalau ulama, kiai-kiai, munas NU, pertanyaan 15 3 hari selesai. Biasanya dipimpin oleh Ki Ma'ruf biasanya kalau Bahtul Masail. Coba kalau bukan NU, 2 tahun barangkali 15 pertanyaan itu. 2 tahun barangkali. Kalau kiai-kiai bahas masalah pertanyaan, jawab pertanyaan, 15 pertanyaan. Hukumnya bunga bank, hukumnya keluarga berencana, hukumnya Jumatan di kantor, hukumnya Jumatan 2 kali, 2 shift misalkan, hukumnya apalagi lah. Banyak sekali, dijawab hanya 3 hari selesai. Karena kayak otaknya cair dengan metode ijma' dan qiyas. Alhamdulillah paham. Jadi tanpa ijma' dan qiyas tidak ada ilmu fikih. Ilmu fikih bisanya ada karena ada metode namanya bayan akli, namanya ijma' dan itulah ilmunya Imam Syafi'i. Ulama Syafi'i itu bukan sahabat, ulama, orang Ghazah, Palestina, tapi wafat di Mesir.